mereka sedang bahagia. Tiba-tiba ada sebuah pohon besar datang. Helikopter terjatuh. 2 tentara mati di dalam. Di saat ini, helikopter lainnya diserang oleh seekor makhluk. Di kekacauan, ada sebuah mata besar menatap mereka. Ternyata penjaga di sini. Helikopter itu dipegang olehnya. Dengan marah, membuka mulutnya dan menelan tentara. Dengan cepat puluhan tentara datang untuk melawan raksasa ini. Sekumpulan helikopter berada di sekelilingnya, tapi manusia tidak mau melepasnya. Bersiap untuk berperang. Tentara bersiap, memulai tembakan, tapi peluru ini tidak melukainya. Setelah ditembak, Kong sangat marah, menghancurkan helikopter berkeping-keping. Tentara di bawah diinjak olehnya, tapi manusia belum berhenti menyerang, menambah penembakan. Kill this son of a bitch. Tapi Kong tidak panik, melompat menghindar. 2 helikopter bertabrakan. Helikopter di tangannya dilempar ke arah helikopter lain. Banyak helikopter hancur karenanya. Ia menangkap helikopter yang sedang terbang, lalu lempar dengan keras. Kedua helikopter meledak. Pertempuran ini jadi pembantaian sepihak. Tak berapa lama, tim tentara banyak korban jiwa. Helikopter ditangkap dan dihancurkan dengan mudah. Kapten melihat bawahannya jadi korban kematian. Rasa benci muncul di hatinya. Bersumpah akan membunuh Kong. Setelah pertempuran sengit, anggota tim dibagi jadi 2. Kapten membawa sisa tentaranya bersembunyi di dalam hutan. Saat satu tentara sedang minum, sesuatu terjadi. Ia melihat ke atas, melihat makhluk aneh. Melihat bambu sepanjang ratusan meter, menusuk ke tubuhnya. Semua orang terkejut. Yang anehnya, saat melihat ke atas, kamu bisa lihat, ternyata seekor laba-laba raksasa dengan tinggi 100 meter. Kapten mengerutkan kening. Tentara langsung menembak, tapi senjata ini tidak bisa menyakitinya. Melihat tentara hampir jadi makanannya, mereka memotong semua kaki laba-laba. Lalu terus menembak ke arahnya. Setelah banyak tembakan, laba-laba raksasa itu jatuh. Kapten maju dan menembak lagi. Pertempuran berakhir. Di saat ini, James bersama tim peneliti pergi ke titik tujuan. Saat mereka sampai di sungai, muncul seekor kerbau raksasa, perlahan keluar dari dalam air. Walaupun tubuhnya besar, tapi kerbau tidak menyerang mereka. Ketegangan mereka mulai mereda. Sepertinya semua jenis kerbau makan rumput. Di sini, seorang tentara ditinggal sendirian. Tapi sayangnya ia diserang Skullcrawler. Ternyata predator terseram di pulau ini adalah Skullcrawler. Mereka sangat kejam. Semua makhluk di pulau ini jadi makanannya. Hanya Kong yang mampu melawan mereka. Mereka bermusuhan. Kong terus melawan mereka untuk menjaga keseimbangan pulau. Tak berapa lama, James menghubungi Preston. Kedua tim bersatu lagi. Preston ingin menyelamatkan seorang tentara, tapi ia tidak tahu tentara itu sudah mati. Semua orang mencari Skullcrawler. Tak lama, mereka melihat pemandangan di depan. Sebuah lubang besar dipenuhi bangkai hewan. Orang tua Kong mati di sini. Mereka tak punya pilihan, terus melanjutkan pencarian. Tapi mereka tidak sadar di sini bahaya. Tiba-tiba kakek itu dimakan. Semua orang merespon, menembak. Tapi kulit Skullcrawler keras. Peluru tidak berpengaruh ke mereka. Tentara menjadi makanannya. Semua orang terus menembak. Mason berusaha berlari menghindar. Di saat itu, Preston mengeluarkan senjata api. Keluar api panas. Diarahkan ke Skullcrawler. Tapi tidak cukup buat Skullcrawler terluka. Malah mengayunkan ekornya dan memukul tentara. Mason menyalakan korek api. Dan dilempar. Setelah ledakan hebat, Skullcrawler berhasil dibunuh. Tapi yang mereka bunuh hanya yang kecil. Tiba-tiba ukuran lebih besar muncul. Ini tentara yang berani. Ia melepas granat dan mengangkatnya, memancing Skullcrawler mendekatinya. Dia siap mati dengan Skullcrawler, tapi dia salah. Skullcrawler melemparnya dengan ekor, terbang sejauh 800 meter, dan meledak. Melihat ini, rekannya sedih. Skullcrawler mengejar mereka. Di saat ini, Kong muncul, memukul kepalanya dengan batu. Mereka mulai berperang. Skullcrawler melawan duluan, menggigit tangan Kong, menyerang terus-menerus, menggigit leher Kong. Tapi Kong tidak mau kalah. Ia mulai melawan, membuka mulut Skullcrawler.
mendorong kepalanya ke gunung. Tapi Skullcrawler tidak kesakitan melawan Kong. Keduanya bertarung. Para manusia berhasil menghindar. Kong mengambil sebuah pohon besar, melepas daun di pohon, digunakan jadi senjatanya. Pertempuran kedua mulai lagi. Kong melambaikan pohon, memukul wajah Skullcrawler, terus memukul. Lalu Skullcrawler berdiri, meloncat, pakai ekor memukul tubuh Kong, dengan kuat melempar Kong. Saat Kong mau bangun, tubuhnya terjerat oleh rantai. Ia tidak bisa bangun. Skullcrawler berdiri di atas tubuh Kong, bersiap untuk membunuhnya. Di saat ini, tembakan mengarah padanya. Di sana mereka terus menembak. Skullcrawler menoleh ke arah manusia. Matanya menatap mereka. Di saat ini Kong menahan rasa sakit dan berdiri lagi. Menggunakan kekuatannya, melepaskan tubuhnya dari rantai. Ia mengambil rantai. Dengan tenaganya, menghantam bagian belakang Skullcrawler. Skullcrawler kesakitan. Lalu ia dihajar lagi. Lehernya diikat pakai rantai, dan dilempar. Di sini, tidak sengaja membuat Mason terjatuh ke dalam air. Kong ingin menyelamatkannya, tapi Skullcrawler datang. Setelah menghajar, Kong cari kesempatan, mencabut baling-baling di leher Skullcrawler, memukulnya. Kong memukul 2 kali pukulan, dan pukulan terakhir, pertempuran berakhir. Tangan Kong masuk ke dalam air, mengambil Mason, lalu membawanya ke daratan, dan pergi. Terakhir, para ilmuwan pergi dari pulau itu, kembali ke dunia manusia. Kong melindungi pulau ini. Film berakhir. Kalau suka jangan lupa klik like dan ikuti. Tunggu film menarik berikutnya.